Film dimulai dengan upacara pemberian nama untuk para pangeran Hastinapura. Anak yang pertama yaitu putra dari Dewi Ambika diberi nama Drestarastra karena memiliki keberanian yang tinggi. Anak yang kedua yaitu putra dari Dewi Ambalika diberi nama Pandu karena memiliki aura putih yang tinggi dan juga memiliki kesabaran sejak lahir. Ratu Satyawati dan ibu dari kedua bayi tersebut merasa senang dengan terlaksananya acara tersebut hingga membuat Ratu Satyawati memberikan hadiah yang mewah kepada pendeta Guru Gripa. Tiba-tiba Bisma datang dengan seorang bayi dari pelayan yang juga merupakan anugerah dari bantuan Begawan Abiyasa. Satyawati tidak suka dengan langkah yang diambil Bisma dengan membawa anak pelayan tersebut ke ruang sidang untuk diberi nama bersama-sama dengan pangeran yang lain. Dan anak yang ketiga tersebut diberi nama Widura karena akan memiliki pengetahuan yang tinggi dan kebijakan. Di tempat lain, Dewi Amba yang sudah mengungkapkan maksud tujuan kepada Begawan Parasurama kini menuju ke Hastinapura. Ketika acara pemberian sedekah kepada masyarakat kerajaan, tiba-tiba Dewi Amba muncul dari antara masyarakat yang hadir. Hal tersebut sontak membuat Ratu Satyawati dan Bisma terkejut. Ibu Ratu Satyawati menanyakan apa tujuan Dewi Amba ke Hastinapura. Dewi Amba memberitahukan tujuannya yaitu menawari Bisma menikah atau kematian. Ibu Ratu Satyawati menanyakan kejelasan maksud dari Amba tersebut. Dewi Amba mengatakan bahwa Begawan Parasurama telah memanggil Bisma. Di sebuah pegunungan, Bisma dengan percaya diri dan dengan penuh hormat menghadap kepada gurunya. Begawan Parasurama yang dari awal sudah terikat dengan Dewi Amba tidak pernah meragukan kebenaran dari Bisma. Namun untuk mengobati dendam dari Dewi Amba, sang Begawan ingin menguji Bisma sekali lagi. Sang Begawan lalu membuat busur dari petir lalu melepaskan anak panahnya ke langit untuk mengundang meteor. Melihat meteor tersebut, Bisma yang sudah membawa busur di tangannya lalu melepaskan anak panahnya untuk menghadang meteor tersebut. Ketika dua benda tersebut bertabrakan tiba-tiba berubah menjadi taburan bunga dan hal itu menjadi salam hormat dari Bisma kepada sang Begawan. Sang Begawan lalu berlari menghampiri Bisma dan menendangnya. Sang Begawan terus menghajar Bisma dengan tangan kosong namun Bisma tidak sedikit pun melawan. Bisma terus dihajar oleh Parasurama hingga jatuh ke sungai, dan tetap dikejar oleh Begawan Parasurama dan dipukul hingga naik ke daratan lagi. Parasurama langsung melompat dari air untuk mengejar Bisma yang sudah terlempar di daratan terlebih dahulu. Parasurama agak merasa kecewa karena Bisma tidak melakukan sedikit pun perlawanan dan mengatakan bahwa walaupun Bisma melawan, Begawan Parasurama tidak akan mudah untuk dikalahkan. Lalu ia mengambil sebatang pohon dan melemparkan kepada Bisma. Dari sinilah nampak Bisma akan melawan Begawan dengan mengepalkan tangan dan menahan serta menghancurkan batang pohon tersebut dengan tangan kanannya. Hal tersebut membuat Begawan Parasurama kagum kepada muridnya. Di tengah pertempuran keduanya, Dewi Gangga muncul untuk menyaksikan pertempuran anaknya dengan gurunya. Ketika Bisma memutuskan untuk memakai senjatanya, pertempuran menjadi sangat sengit karena kedua ksatria tersebut memiliki kekuatan yang sama-sama hebat. Hingga akhirnya Begawan Parasurama mengambil kapak angkasa dan Bisma memanggil Brahmastra miliknya. Hal itu membuat Dewi Gangga cemas karena mengetahui ketika dua benda tersebut bertabrakan akan membuat kekacauan dan membuat kerusakan di seluruh alam semesta. Parasurama melemparkan kapak angkasa miliknya diiringi dengan Bisma juga melemparkan Brahmastra miliknya. Dewi Gangga lalu berdoa kepada Dewa Siwa agar menghentikan dua senjata tersebut agar tidak saling bertumbukan. Dewa Siwa mengamini permohonan dari Dewi Gangga tersebut dan menarik kedua senjata tersebut sebelum keduanya bertumbukan. Setelah kedua senjata tersebut hilang ditarik oleh Siwa, pemilik Trisula ini muncul dan memberikan nasihat kepada Parasurama bahwa Bisma telah melewati ujiannya. Dewi Amba yang merasa belum puas dan belum hilang rasa dendamnya serta belum tenang pikirannya mohon kepada Dewa Siwa agar membiarkan pertarungan dilakukan karena Begawan Parasurama sudah terikat dengan janjinya.
Lalu Dewa Siwa memberikan anugerah kepada Dewi Amba bahwa dia akan menjadi penyebab kematian Bisma ketika ia mengincar sebuah tujuan yang besar. Lalu Dewa Siwa meninggalkan mereka semua. Dewi Amba tidak ingin hidup lagi dan berjanji akan lahir kembali serta menjadi penyebab kematian dari Bisma. Di tempat lain, tepatnya di kerajaan Pancala, lahirlah seorang anak perempuan dari Pangeran Drupada. Anak perempuan tersebutlah yang kelak akan menjadi penyebab dari kematian Bisma. Anak tersebut diberi nama Sri Kandi. Sekarang pindah ke kerajaan Gandhara. Dikisahkan bahwa Putri Gandari merupakan seorang perempuan yang sangat takut dengan kegelapan. Bahkan ketika tidur lalu lampu-lampu di sekelilingnya mati, ia segera menjerit dan memanggil pelayannya untuk segera menyalakan lampunya lagi. Seorang kepala pelayan Gandari yang bernama Sukda menenangkan Gandari dengan nasihat-nasihatnya. Selanjutnya di sisi perbatasan Gandhara, seorang prajurit dari Gandhara yang bertugas mengawasi perbatasan melihat sekelompok pasukan besar yang hendak menuju ke Gandhara dan ia segera melaporkan hal tersebut kepada Raja Subala. Di kerajaan, Raja Subala dan istrinya sedang membicarakan tentang kriteria dari calon suami Gandari. Ketika Raja Subala menanyakan kepada ahli perbintangan terkait nasib Gandari, dan ketika sang ahli perbintangan tersebut hampir menjawab, tiba-tiba prajurit Gandhara datang untuk melapor kejadian yang ia lihat. Kemudian Raja Subala menyiapkan bala tentaranya dan memberitahukan kepada seluruh rakyatnya agar bersiap menghadapi pertempuran. Raja Subala meyakinkan bala tentaranya karena bala tentaranya merupakan prajurit yang terlatih. Beritahu semua prajurit untuk ucapkan selamat tinggal pada keluarga mereka. Ini akan jadi pertempuran yang buruk. Pasukan yang sangat besar tersebut dipimpin oleh seseorang dengan bendera putih berlambang emas dan kereta kuda putih yang tak lain adalah Bisma putra Gangga. Hal tersebut membuat pasukan Gandhara sedikit gentar setelah mendengar ketenaran dari kekuatan Bisma. Di dalam istana Gandhara, Putri Gandari merasa cemas dengan keadaan yang terjadi. Ratu Sudarma memberikan penjelasan kepada Gandari tentang sebuah kepungan dari pasukan yang besar. Karena Gandari merasa ingin menghilangkan ketakutannya, maka ia mengambil pedang yang ada di dalam ruangan tersebut dan mengajak kakak iparnya untuk ikut dalam medan pertempuran. Secara mengejutkan pasukan tersebut berhenti dan mengibarkan bendera kuning tanda persahabatan. Raja Subala yang melihat kejadian tersebut memerintahkan prajuritnya untuk membuka gerbang dan mempersilakan Bisma untuk masuk. Ketika Bisma sudah masuk ke kerajaan Gandhara, Bisma mendapat kehormatan yang luar biasa dari Raja Subala, namun Bisma mengingatkan kapasitas dari Raja Subala sebagai seorang raja. Kedua orang tersebut akhirnya saling berpelukan sebagai seorang sahabat. Gandari yang masih menyimpan rasa curiga segera menuju ke ruang sidang istana. Bisma memuji penyambutan yang luar biasa dari kerajaan sekutu ini. Lalu Raja Subala menanyakan maksud dan tujuan Bisma datang dengan membawa pasukan yang sangat besar. Bisma menjawab bahwa ia datang bukan untuk pertempuran melainkan untuk sebuah persatuan kerajaan, yaitu dengan mengajukan lamaran kepada Putri Gandari. Ratu Sudarma penasaran karena Bisma telah bersumpah untuk melajang, lalu Putra Gangga menjawab bahwa lamaran tersebut untuk Pangeran Hastinapura yang tak lain adalah Dhritarashtra. Hal tersebut membuat Gandari senang dan berlari meninggalkan ruang sidang setelah ia hanya mendengar dari pinggir ruang sidang. Namun Raja Subala dan Ratu Sudarma serta Dewan Menteri sedikit kurang setuju dengan Pangeran Dhritarashtra. Sedangkan Gandari yang sedang senang di taman bersama kakak iparnya dan juga Sukda. Di sidang istana, Bisma memohon agar lamarannya diterima, namun Raja Subala belum memberikan jawaban secara pasti. Gandari menanyakan perihal calon suaminya tersebut kepada kakak iparnya. Sang kakak ipar memberitahu nama dari calon suami Gandari tersebut. Sedangkan di Hastinapura, Dhritarashtra membayangkan ketika namanya diagung-agungkan oleh masyarakat Hastinapura. Dhritarashtra yang tengah berlatih dengan sekawanan gajah untuk mengasah kemampuannya.
Masyarakat Hastinapura dan juga ratu dari Hastinapura ikut menyaksikan tontonan dari pangeran tersebut. Drestarasta menunjukkan kemampuannya dengan melompati gajah dan memukulnya, namun salah satu gajah sempat menjatuhkan Drestarastra hingga tersungkur ke tanah. Hal tersebut membuat suarakan dari masyarakat semakin menggema di arena bermain kerajaan. Drestarasta terus menunjukkan kemampuannya dengan keberhasilannya menunjukkan aksi memukau. 4 kawanan gajah tersebut diseret Drestarasta dengan rantai besi hingga ke patoknya. Namun ada satu gajah yang terlepas dari ikatan rantai tersebut dan berlari untuk menyongsong Drestarastra. Beruntung Pandu segera datang dan bukan gajah tersebut. Namun hal tersebut membuat Drestarasta merasa tidak senang dengan bantuan dari Pandu. Setelah selesai latihan dengan para gajah tadi, Drestarasta melakukan relaksasi di dalam istana dengan dipijit dan diobati oleh para pelayan dan tabib. Tidak berselang lama Pandu datang lalu disusul oleh Widura yang membicarakan terkait kriteria seorang raja. Drestarasta menganggap menjadi kakak tertua sudah cukup untuk menjadi raja, namun Widura mengatakan bahwa kemampuanlah yang akan membawa seseorang menjadi raja. Drestarastra kembali menunjukkan emosinya ketika berbicara hal sedemikian. Widura pamit untuk meninggalkan ruangan tersebut kepada kakak tertua dan juga saudaranya yaitu Pandu. Di ruang latihan lain, Drestarasta kembali menunjukkan kemampuannya dengan melontarkan pisau ke arah yang tepat sasaran. Dalam ruangan tersebut hanya ada Pandu dan juga Drestarastra. Drestarasta mengatakan bahwa Widura iri dengan mereka berdua karena Widura adalah putra pelayan dan bukan putra dari Raja Wicitrawirya. Pandu ingin menenangkan kakaknya dengan mengatakan bahwa Widura merupakan saudaranya juga, di mana hal itu juga disetujui oleh pamannya dan juga ibu ratu. Namun Drestarastra tetap menyimpan kedengkian terhadap Widura dan terus membayangkan dirinya sebagai raja di Hastinapura. Di sisi lain, Putri Gandaria tengah bahagia dengan harapan masa depan yang cerah dengan menikahi Raja Hastinapura. Namun hal itu justru membuat kedua orang tuanya yaitu Raja Subala dan juga Ratu Sudarma merasa khawatir ketika Gandari mengetahui takdir apa yang sedang menantinya. Mereka juga khawatir untuk terus menyembunyikan hal ini dari Gandari. Apalagi mengingat Sangkuni sangat sayang kepada adiknya dan bukan tidak mungkin Sangkuni akan menolak keras apa yang akan terjadi. Sangkuni yang masih di dalam perburuan dan akan segera pulang ke kerajaan tengah berusaha naik dari jurang dengan seutas tali dari prajuritnya. Karena tali tersebut hampir putus dan tali tersebut dianggap hanya mampu menahan beban satu orang saja, akhirnya Sangkuni menjatuhkan prajuritnya. Pangeran, talinya sudah mau putus. Kau yang harus melepaskan talinya, prajurit. Sangkuni pulang dari perburuan khususnya dengan jalan menaiki tebing. Setelah sampai di atas, ia dan para prajuritnya berhenti di suatu tempat. Disitulah Sangkuni mendapat ide untuk membawakan kunang-kunang yang banyak sekali. Pada waktu itu juga Sangkuni mendapat kabar dari Raja Wali miliknya yang berisi bahwa telah datang lamaran kepada saudarinya oleh Hastinapura. Sangkuni dan para prajuritnya pun bergegas untuk pulang ke kerajaan Gandhara. Di sisi lain di Hastinapura, Bisma telah sampai kembali di Hastinapura dengan disambut para rakyat yang terjadi berita simpang siur antara menyerang Gandhara yang ternyata adalah untuk melamar dan bukannya melakukan peperangan. Setibanya di kerajaan Hastinapura, Bisma menyampaikan kabar yang bagus itu kepada seluruh anggota istana termasuk Ratu Setiawati, Dewi Ambika dan Ambalika, tidak terkecuali Drestarasta, Pandu dan Widura. Di tengah malamnya, Pandu dan Drestarastra tengah bertemu di sidang istana. Di depan singgasana raja, keduanya mengatakan banyak hal terkait cerita-cerita masa kecil Drestarastra. Ia juga mengatakan kepada Pandu bahwa istrinya akan menjadi mata dari Drestarastra yang akan selalu ada. Pandu mengatakan bahwa ia juga bisa menjadi mata bagi kakaknya tersebut. Namun Drestarastra mengatakan bahwa Pandu tidak bisa selalu di sisinya, mengingat dia akan sering pergi untuk berperang ataupun bersenang-senang. Di kerajaan Gandhara, Gandari dan juga Sukda tengah berbincang-bincang mengenai kerajaan Hastinapura yang diceritakan agung dan kaya.
Tidak lama mereka berbincang-bincang, ada kiriman dari Pangeran Sangkuni yaitu sebuah wadah yang berisi kunang-kunang yang akan menyinari gelapnya kamar Gandari. Gandari merasa begitu senang dan ingin menyambut kakaknya. Ketika Sangkuni sampai di ruang sidang istana untuk menemui ayah dan ibunya, Sangkuni tidak bisa menahan amarahnya dan mengatakan banyak hal bahwa ia tidak terima dengan perjodohan yang seperti ini. Sangkuni mengatakan bahwa ia sangat menyayangi adiknya sehingga ia akan melakukan apapun untuk membuat adiknya senang. Sangkuni tidak terima karena adiknya akan menikah dengan seseorang yang buta sejak lahir. Gandari yang baru saja tiba di ruangan tersebut terkejut mendengar kata-kata dari Sangkuni hingga ia menjatuhkan lampu kunang-kunang dari kakaknya. Hal tersebut membuat keluarga kerajaan Gandara sama-sama menghadapi kebingungan yang besar. Dengan seorang pria yang buta sejak lahir. Gandari?